Baik, perkenalkan saya Komang Winadi Dewi dengan NIM 222-11020. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Pendidikan Mandalika. Pada video kali ini, saya akan sedikit memberikan informasi terkait dengan multimedia. Jadi, apa sih multimedia itu? Kemudian, apa sih yang ada di dalam multimedia itu? Nah, adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu multimedia pembelajaran matematika, dengan dosen pengampuh Ibu Sri Yulianti MPD. Baik, jangan lupa simak videonya ya. See you. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa sub pembahasan terkait dengan multimedia. Yang pertama, pengertian multimedia, kemudian ada prinsip multimedia, dan yang ketiga, komponen multimedia, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan multimedia itu sendiri. Nah, baik. Nah, sebelum itu apa sih multimedia itu? Jadi, di sini multimedia merupakan singkatan dari kata multi yang berarti banyak dan media memiliki pengertian alat atau media. Dalam arti kata, multimedia adalah banyak media atau banyak alat. Namun dalam arti garis besar, multimedia merupakan penggunaan komputer guna untuk menyajikan informasi atau berkomunikasi dengan menggabungkan berbagai macam media. Adapun macam media tersebut adalah teks, audio, gambar atau foto, animasi, video, dan media interaktif lainnya. Dan bagaimana informasi pada media itu tersampaikan? Nah, agar sebuah informasi tersebut tersampaikan, maka kita membutuhkan sarana seperti media cetak, televisi, radio, komputer, smartphone, sampai dengan internet. Nah, terus selanjutnya multimedia mempunyai dua jenis. Yang pertama, ada multimedia statis. Yang dimaksud adalah arah informasi pada media ini berjalan satu arah seperti gambar, foto, dan video. Terus yang kedua ada multimedia dinamis. Itu yang dimaksud adalah arah informasi pada media ini berjalan dua arah seperti media interaktif. Nah, kemudian ada fungsi dan manfaat multimedia. Nah, jadi fungsinya itu menyampaikan informasi, memperjelas informasi, memperkaya informasi, dan juga bisa sebagai manipulasi informasi. Nah, pembahasan yang kedua ini mengenai dengan prinsip multimedia. Jadi, menurut Richard Mayer, ada 12 prinsip multimedia. Apa saja sih? Yang pertama itu ada prinsip modalitas. Nah, yang dimaksud dengan prinsip modalitas yaitu pembelajaran lebih efektif ketika informasi verbal disajikan secara audio atau suara daripada teks tertulis yang ditampilkan bersamaan dengan gambar. Nah, hal ini membantu mengurangi beban kognitif visual. Kemudian yang kedua ada prinsip koherensi. Nah, maksudnya itu pembelajaran akan lebih baik jika materi yang tidak relevan seperti informasi, tambahan, gambar, atau musik yang tidak terkait dengan inti pembelajaran dihilangkan. Hal ini menghindari gangguan dan membantu fokus pada informasi penting. Nah, selanjutnya yang ketiga ada prinsip redundansi.
Nah, maksudnya itu, informasi yang sama tidak sebaiknya disajikan secara simultan dalam bentuk teks tertulis dan narasi suara, karena hal ini dapat membingungkan dan menambah beban kognitif. Kemudian ada prinsip signaling. Nah, di sini maksudnya pembelajaran lebih efektif jika diberikan penanda atau petunjuk untuk membantu siswa itu memproses dan mengorganisasi informasi yang penting. Contohnya, misalnya memberi tanda-tanda visual atau suara untuk menyoroti poin-poin utama. Kemudian ada prinsip kontiguitas ruang. Apa sih maksudnya? Nah, jadi pembelajaran akan lebih efektif jika gambar dan teks yang berhubungan ditempatkan berdekatan secara fisik dalam tampilan visual, sehingga memudahkan otak untuk menghubungkan informasi tersebut. Nah, selanjutnya ada prinsip kontiguitas waktu. Jadi maksudnya itu, informasi verbal atau visual sebaiknya disajikan secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan, bukan secara terpisah agar memudahkan pemrosesan informasi. Kemudian ada prinsip segmentasi. Nah, itu maksudnya materi pembelajaran yang disajikan dalam segmen-segmen kecil atau modul terpisah lebih efektif dibandingkan penyajian materi secara penuh tanpa jeda, karena memudahkan pemrosesan informasi bertahap. Kemudian ada lagi prinsip yang dinamakan prinsip pre-training. Nah, itu maksudnya apa? Jadi, prinsip ini, pembelajaran akan lebih efektif jika siswa telah memiliki pengetahuan dasar tentang komponen-komponen kunci yang akan dipelajari, sehingga mereka dapat lebih fokus pada proses belajar yang lebih mendalam. Selanjutnya ada prinsip personalitas. Nah, maksudnya itu penggunaan gaya bahasa yang lebih akrab dan personal dalam narasi. Contoh misalnya, penggunaan kata kamu atau kita cenderung membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif dibandingkan bahasa formal. Kemudian ada prinsip suara. Nah, di sini maksudnya itu pembelajaran lebih efektif jika narasi disampaikan dengan suara manusia, itu suara kita, alami, daripada suara sintetis atau suara buatan dari komputer itu sendiri, karena suara manusia lebih menarik perhatian dan meningkatkan pemahaman. Kemudian ada prinsip gambar. Nah, ini berarti meskipun gambar pembicara dapat membuat konten lebih menarik, namun tidak selalu meningkatkan pemahaman. Penambahan gambar tidak relevan dari pembicara sebaiknya diminimalkan agar fokus tetap pada informasi inti. Dan yang terakhir ada prinsip imersi. Nah, di sini maksudnya animasi atau karakter virtual yang menunjukkan gerakan tubuh atau ekspresi yang sesuai dengan pembelajaran cenderung lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman karena dapat memberikan isyarat visual yang mendukung pembelajaran. Nah, kemudian ada sub pembahasan yang ketiga, yaitu komponen pada multimedia. Jadi apa sih komponen pada multimedia itu? Nah, berikut kita simak pembahasannya. Jadi komponen multimedia adalah elemen-elemen dasar multimedia yang digunakan untuk menciptakan konten interaktif dan menarik. Nah, berikut ada beberapa komponen multimedia. Ada seperti teks. Jadi teks adalah elemen yang paling dasar dalam multimedia yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara langsung. Kemudian ada gambar. Selanjutnya ada audio, video, kemudian ada animasi,
ada interaktivitas, selanjutnya ada animasi 3D, dan ada hyperlink. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan multimedia. Jadi apa sih kelebihan dan kekurangan dari multimedia itu? Baik, di sini kita selesaikan masalah ini. Jadi, kelebihan multimedia pembelajaran yang pertama ada memfasilitasi berbagai gaya belajar. Ini berarti multimedia mengombinasikan teks, gambar, video, animasi, dan audio yang dapat membantu peserta didik dengan berbagai gaya belajar seperti visual, auditori, atau kinestetik. Kemudian ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Jadi penggunaan elemen-elemen interaktif dan dalam multimedia seperti simulasi atau permainan dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Kemudian ada mempermudah pemahaman konsep. Itu berarti visualisasi yang jelas dan interaktif dapat membantu peserta didik memahami konsep yang rumit dengan lebih baik seperti dalam pembelajaran sains atau matematika. Ada pembelajaran mandiri. Nah, kelebihannya dari multimedia yaitu pembelajaran mandiri. Itu mencakup peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan kecepatan mereka sendiri, mengulang materi yang tidak dipahami, dan menjelajahi informasi tambahan. Kemudian ada aksesibilitas. Itu berarti materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja, terutama jika disediakan secara online, sehingga fleksibilitas belajar meningkat. Nah, tidak hanya kelebihan saja yang dimiliki multimedia, ada pula kekurangan dari multimedia itu sendiri. Nah, yang dimana yang pertama ada keterbatasan akses teknologi. Ini berarti tidak semua peserta didik memiliki akses yang memadai terhadap perangkat teknologi atau internet yang stabil, sehingga bisa terjadi ketimpangan atau dalam akses pembelajaran. Kemudian ada kecenderungan ketergantungan. Ini yang dimaksud adalah peserta didik mungkin menjadi terlalu bergantung pada multimedia dan kurang mengembangkan keterampilan belajar kritis, seperti pemecahan masalah secara mandiri. Ada yang ketiga, biaya pengembangan. Itu berarti yang dimaksud adalah mengembangkan multimedia pembelajaran yang berkualitas bisa memakan biaya besar dalam hal waktu, teknologi, dan tenaga ahli untuk menghasilkan konten yang interaktif dan efektif. Yang keempat, pengalihan fokus. Ini berarti elemen visual atau interaktif yang berlebihan dapat mengalihkan perhatian peserta didik dari tujuan utama pembelajaran dan malah fokus pada aspek hiburan atau desain visual. Nah, yang kelima atau yang terakhir, keterbatasan untuk materi tertentu. Nah, dalam artian tidak semua materi pembelajaran dapat disampaikan dengan efektif melalui multimedia. Beberapa topik mungkin lebih baik dipahami melalui diskusi tatap muka atau praktik langsung. Jadi, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share. See you.